Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan saya terkait dengan materi kriminologi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu aliran pemikiran kriminologi. Aliran-aliran dalam kriminologi menunjukkan kepada proses perkembangan pemikiran dasar, konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang menggali sebab musabab kejahatan melalui berbagai penelitian dan argumentasi teori dari berbagai disiplin ilmu, sehingga kriminologi terus berkembang, dan perkembangan ini dinamakan dengan aliran dalam kriminologi. Baiklah, untuk aliran pemikiran kriminologi yang pertama yaitu aliran klasik. Kriminologi klasik dipengaruhi dari ajaran agama, hedonisme, rasionalisme, dan sebagainya. Dalam hal ini, dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Manusia bebas untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan di dalam menjalankan kehidupannya. Aliran ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Caesar Beccaria, seorang ahli matematika kebangsaan Italia. Aliran ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran klasik ini didasarkan pada teori hedonistis. Teori hedonistis ini memandang manusia memiliki kebebasan di dalam memilih perbuatan mana yang memberikan kebahagiaan kepada manusia itu sendiri, dan menghindari perbuatan yang akan menderitakan manusia tersebut. Digunakan teori hedonistis ini karena manusia lebih cenderung melakukan sesuatu perbuatan demi kepentingan dirinya sendiri. Untuk melindungi kepentingan manusia tersebut, maka aliran klasik tahun 1764 telah menggunakan doktrin ini ke dalam penologi atau teori hukuman. Cesare Bonassana mengatakan bahwa pencurian adalah kejahatan yang timbul akibat kesengsaraan dan putus asa. Digunakan penologi atau teori hukuman terhadap semua manusia supaya ancaman berupa hukuman yang telah diatur dan ditentukan sebelumnya dalam aturan hukum agar dapat dipertimbangkan oleh orang yang akan melakukan tindakan tersebut. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan dari aliran klasik yang ada di kriminologi. Untuk aliran yang kedua yaitu aliran neoklasik.
aliran neoklasik bertolak pada pandangan yang sama dengan aliran klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsep umum tentang manusia bebas untuk memilih berbuat kejahatan maupun berbuat baik. Sehingga dengan hal ini menghasilkan pengecualian, yaitu 1. Anak di bawah umur 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan perbedaan yang benar-benar salah. Kemudian pengecualian yang kedua yaitu penyakit tertentu dapat melemahkan tanggung jawab. Oleh karenanya, keadaan meringankan juga diakui, misalnya menghalangi seorang tertuduh dan kesanggupan untuk mengontrol tindakannya. Kemudian aliran neoklasik doktrin di dasarnya tetap, yakni inteligensi dan rasionalitas yang merupakan ciri fundamental manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio atau pikiran yang berkehendak bebas dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, serta dapat dikontrol oleh rasa ketakutan terhadap hukuman. Oleh karena itu, aliran neoklasik dalam hal ini memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya kehendak bebas. Artinya, dalam hal ini manusia bebas untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki, baik itu melakukan kejahatan maupun melakukan perbuatan yang baik. Kemudian pengakuan dari sahnya keadaan yang memperlunak. Maksudnya sini, orang tersebut di dalam melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat, dia harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Kemudian yang keempat, dimasukkan kesaksian dan keterangan ahli dalam pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab. Jadi dengan adanya keterangan ahli, itulah melihat seberapa besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan. Kemudian melihat juga dari keterangan saksi juga, selain keterangan ahli, dari keterangan-keterangan saksi dapat memberatkan atau meringankan juga terkait dengan tanggung jawab terhadap pelaku yang harus dibebankan oleh pelaku tersebut. Itu tadi penjelasan terkait dengan aliran neoklasik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu aliran positivisme. Dasar aliran ini adalah konsep tentang multiple factor causation atau sejumlah penyebab kejahatan. Manusia adalah dalam hal ini manusia dalam berperilaku ditentukan oleh faktor biologis maupun faktor kultural.
Adapun faktor biologis maksudnya yaitu manusia dan dunianya sebagian bersifat biologis. Sedangkan faktor kultural adalah perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi manusia dibatasi oleh perangkat biologi dan situasi kultural di sekitarnya, sehingga manusia itu berubah melalui proses yang cukup lama dari aspek biologinya maupun dari dorongan kultural atau budayanya yang ada di sekitar kehidupannya. Dengan demikian, aliran ini membagi dirinya menjadi dua pandangan, yaitu determinisme biologis, yaitu teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya bertanggung atau tergantung pada pengaruh biologi yang ada di dalam dirinya, dan determinisme kultural, yaitu teori-teori yang masuk di dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Jadi dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi manusia itu sendiri. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor kultural. Baiklah, itu tadi terkait dengan aliran positivisme. Untuk materi yang selanjutnya yaitu aliran kritis. Aliran ini lebih mengarah pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian, akan mempelajari proses-proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batas kejahatan pada orang-orang atau tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Sehubungan dengan hal ini, maka tugas kriminologi adalah bagaimana pemberian nama jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan orang-orang tertentu. Makanya di dalam ilmu kriminologi ini, pemberian nama jahat biasanya disebut dengan pelaku kejahatan. Atau kalau memang pelakunya dilakukan oleh aparat penegak hukum, makanya disebut dengan oknum, karena yang melakukan kejahatan tersebut adalah aparat yang mempunyai kewenangan yang seharusnya melindungi, akan tetapi dia melanggar kewenangan tersebut. Baiklah, itu tadi terkait dengan aliran kritis. Masuk untuk materi yang selanjutnya, yaitu aliran pemikiran kriminologi yang selanjutnya, yaitu aliran social defense atau pembelaan masyarakat. Aliran social defense yang berkembang pada abad 20 dipelopori oleh Judgemars Engsel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini karena menganggap aliran positivisme terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga ada revolusi di kalangan penganut positivisme. Adapun
Ciri-ciri dari aliran social defense ini adalah yang pertama, tidak bersifat deterministis. Yang kedua, menolak tipologi yang bersifat kaku tentang kejahatan atau penjahat yang menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia. Kemudian yang ketiga, meyakinkan sepenuhnya nilai-nilai moral. Keempat, social defense menghargai sepenuhnya kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat security sebagai suatu alat administratif. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan dari aliran pembelaan masyarakat. Dalam hal ini, di dalam aliran pembelaan masyarakat ini, dari uraian tersebut telah nampak bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai diawali dari studi kriminologi yang menitikberatkan pada aspek moral dan nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak atau umum. Dilanjutkan pada pandangan terhadap pentingnya unsur individu dan peran faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seorang sebagai manusia penjahat. Jadi artinya selain kepribadian dia, ada juga faktor yang mendorong dia untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan sekitarnya. Dan akhirnya terjadi perubahan tentang sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih bersifat praktis pragmatis dalam menghadapi kejahatan. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait dengan aliran pemikiran kriminologi. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya menyampaikan sesuai dengan materi yang saya dapatkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.